Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku SH. Jadi di video kali ini kita kelompok 2 akan membahas yang namanya SWOT, di mana S itu adalah strength atau kekuatan, dan W itu adalah weakness atau kelemahan, dan O itu adalah opportunities yang merupakan peluang, dan yang terakhir ada threat yaitu ancaman. Nah, sebelum kita membahas mengenai SWOT terlebih dalam, saya akan memperkenalkan diri dulu. Jadi nama saya adalah Reni Mulyani dengan NIM 401180289. Oke, langsung ke yang pertama yaitu strength yang akan saya bahas atau kekuatan. Jadi strength ini adalah elemen pertama dalam SWOT yang membahas hal-hal yang dilakukan perusahaan atau proyek dengan sangat baik. Jadi maksudnya gini, strength itu adalah karakteristik suatu perusahaan, organisasi ataupun proyek yang memberikan kelebihan atau keuntungan dibanding dengan yang lainnya. Jadi hal kekuatan apa yang bisa membuat beda dari perusahaan lainnya, walaupun produk yang kita jualkan sejenis, tapi kekuatan apa yang dimiliki suatu perusahaan itu yang membuat beda dan itu menjadi sumber kekuatan untuk membuat laku dari produk yang kita buat tadi. Nah, strength ini dapat berupa sesuatu yang tidak berwujud seperti merek perusahaan ataupun promosi penjualan yang unik. Jadi misal merek perusahaan ini misalnya brand ya. Walaupun produk kita biasa-biasa aja, tapi kita punya brand yang baik, brand yang udah terkenal, yang digandrungi masyarakat banyak, itu akan menjadi kekuatan suatu perusahaan ya. Walaupun produk kita biasa-biasa aja, tapi kita tuh udah punya brand. Jadi brand itu tetap diminati oleh masyarakat banyak, seperti produk Chanel, Hermes, Gucci dan lain sebagainya. Dan ada juga promosi penjualan yang unik menjadi suatu kekuatan strength dari suatu perusahaan. Nah, promosi penjualan ini juga salah satu faktor penting ya. Kalau semisalnya walaupun produk kita baik tapi promosi kita yang buruk, itu akan menjadikan produk kita menjadi buruk juga. Nah, seperti itu. Jadi kalau semisal promosi penjualan kita unik dan dapat menarik konsumen, itu bisa menjadi kekuatan atau strength dari suatu perusahaan. Nah, ada juga seperti kepemimpinan yang kuat atau teknik yang hebat. Ini faktor dari dalam perusahaan ya. Misalnya pengaturan dari kepemimpinan yang hebat sehingga semuanya bisa berjalan baik, sehingga produk yang kita buat atau kita produksi itu bisa laku di pasaran dan diminati oleh orang banyak. Nah, ini bisa juga menjadi strength dari suatu perusahaan. Nah, di sini juga dijelaskan kekuatan atau strength adalah poin internal dan positif dari suatu perusahaan. Jadi, kekuatan apa yang bisa dilakukan suatu perusahaan yang membuat beda dari usaha lainnya yang sejenis, yang ini membuat kita tuh untung gitu loh. Jadi seperti itu intinya. Nah, dalam menganalisis strength ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kelebihan apa sih yang dimiliki oleh suatu perusahaan, organisasi ataupun proyek? Apakah dari segi produknya, brand perusahaannya dan lain sebagainya. Yang kedua, apa yang membuat organisasi lebih baik dari organisasi lainnya? Misalnya kita punya perusahaan kosmetik nih. Nah, perusahaan kosmetik ini pelayanannya sangat baik gitu. Jadi ini menjadi hal baik untuk perusahaan tersebut dan menarik minat para konsumen. Yang ketiga, ada keunikan apa yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, misal nih kita punya produk sampo misalnya ya. Jadi produk sampo ini bisa sekalian buat mandi. Nah, itu kan unik kan, sampo tapi bisa buat keramas dan juga buat mandi. Nah, itu bisa dijadikan suatu keunikan dan menjadi kekuatan pada suatu perusahaan. Jadi misalnya seperti itu. Yang keempat, apa yang menyebabkan kita mendapatkan penjualan? Apa yang membuat kita bisa menjual barang dan kita mendapatkan untung? Misalnya
produk kita, salah satunya produk kita baik kualitasnya, murah dan lain-lain sebagainya, itu bisa jadi merupakan strength juga bagi perusahaan kita. Nah, yang terakhir, apa yang dilihat atau dirasakan oleh konsumen kita sebagai suatu kelebihan. Misalnya tadi udah saya jelaskan dari segi promosi penjualannya yang baik, pelayanan yang baik. Nah, ini juga bisa menjadi daya tarik oleh konsumen dan menjadi kekuatan kita sebagai perusahaan untuk membuat laku suatu produk kita. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya adalah contoh strength. Nah, ini sebenarnya udah tadi saya jelaskan ya, tapi ini agak beda dari contoh yang saya jelaskan. Contoh strength yang pertama, kami dapat merespon dengan cepat setiap permintaan pelanggan tanpa harus melalui birokrasi yang panjang. Jadi fast respon yang cepat ini juga menjadi kekuatan suatu perusahaan, karena sekarang tuh banyak konsumen yang nggak sabaran. Jadi ini bisa jadi menarik hati konsumen ya. Yang selanjutnya, kami memiliki biaya overhead yang rendah sehingga dapat memberikan tawaran harga yang paling baik bagi pelanggan kami. Nah, ini dari segi harga. Yang selanjutnya ada kami sangat memperhatikan setiap permintaan dan kebutuhan pelanggan. Nah, ini juga dari segi pelayanannya ya, yang sudah saya contohkan di atas tadi. Terus yang selanjutnya, kami sangat fleksibel dalam menangani setiap kasus dan permintaan pelanggan. Ini juga dari segi pelayanan ya menurut saya. Yang selanjutnya, kami memiliki reputasi yang baik pada market yang ditekuni. Nah, ini sama juga ya. Jadi itu tadi adalah hal-hal mengenai strength atau kekuatan yang kita harus punya dari suatu perusahaan atau proyek ataupun organisasi. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristanto Edi Saputro. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi SWOT yang tadi sudah diapali oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan di bagian kelemahan weakness dalam analisis suatu perusahaan. Sebelumnya, kelemahan itu pasti terjadi, pasti ada dalam suatu perusahaan. Tetapi bagaimana kelemahan-kelemahan itu bisa diatasi, diminimalis ataupun dihilangkan dalam suatu perusahaan agar apa? Agar proses produksi itu tetap berjalan sehingga tidak mengganggu dalam proses produksi maupun distribusi. Itu perlu sekali, penting sekali dianalisis ataupun diteliti agar proses produksi tidak mengalami penghambatan. Biasanya perusahaan itu mengetahui kelemahan perusahaannya, bisa membandingkan output maupun input perusahaan itu dengan pesaing yang ada. Jadi apa sih yang belum kita miliki, apa sih kekurangannya kita miliki dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis dengan perusahaan kita atau pesaing kita. Selain itu, untuk masalah kelemahan kita bisa menganalisis di dua bagian. Yang pertama adalah di bagian internal, yaitu yang berkaitan dengan kekurangan-kekurangan atau kelemahan yang ada pada internal perusahaan seperti modal, peralatan, kualitas produksi, tenaga kerja, dan lain-lain. Contoh modal. Modal itu dalam suatu perusahaan penting sekali. Jika modal suatu perusahaan itu kurang atau min lah paling enggak, itu dapat saja di masa yang akan datang bisa merugikan atau mengalami penghambatan saat produksi. Nah, itu kita bisa antisipasi dengan apa? Dengan mencari bantuan modal, bisa lewat perbankan ataupun bisa lakukan atau mencari donatur. Yang selanjutnya peralatan untuk produksi itu penting sekali. Kadang peralatan bisa saja rusak sewaktu waktu, mengalami masalah kendala, dan itu perlu penanganan yang cepat dan akurat. Itu bisa kita atasi dengan menyisihkan dana cadangan untuk peralatan atau perbaikan atau perawatan di bagian peralatan. Yang selanjutnya ada kualitas produksi. Kita perlu sekali menganalisis produksi kita agar apa? Produksi yang kita hasilkan itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Kita harus meneliti produk kita itu
kurang apanya, sehingga produk kita bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, sehingga konsumen itu bisa berlangganan dengan apa yang kita hasilkan. Yang selanjutnya adalah di bagian eksternal. Eksternal ini juga sangat penting untuk diteliti, untuk dianalisis agar apa? Agar nantinya tidak mengganggu proses produksi. Contoh dari eksternal ini adalah berkaitan dengan luar lingkup perusahaan. Biasanya ini kekurangan yang ada di eksternal ini berkaitan dengan permasalahan pembuangan limbah perusahaan yang kita miliki. Contoh saya contohkan untuk perusahaan manufaktur yang agak besar itu kan pasti menggunakan by teknologi atau mesin. Itu biasanya permasalahannya itu ada pada penanganan limbah atau limbah-limbah perusahaan itu dinetralisirkan dengan apa dan bagaimana agar tidak merusak suatu lingkungan yang ada. Kalau dekat pemukiman pasti akan berkonflik dengan masyarakat. Kalau dekat dengan kawasan hutan lindung atau kawasan hijau pasti itu akan juga mengganggu lingkungan sekitar. Kalau dengan pemerintah pasti juga akan mendapat dampak yang negatif, mungkin akan dapat denda, dan itu perlu penanganan sebelum pendirian perusahaan atau evaluasi pada saat perusahaan berjalan. Mungkin bisa dianalisis cara menetralisirnya atau cara mengurangi dampaknya, atau bahkan bisa menyetop apa itu limbahnya, atau membuat limbah itu menjadi produk yang bisa berdampak positif bagi perusahaan ataupun masyarakat. Jadi itu penjelasan saya mengenai kelemahan. Kita bisa mencontohkan pada perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita lihat apa sih, kalau kita lihat perusahaan-perusahaan itu kekurangan bagaimana, dan itu kita jadikan bahan evaluasi. Kalau kita punya perusahaan, kalau kita sebagai orang yang hanya dekat dengan perusahaan, kita bisa menelaah atau membuat sebuah analisis terhadap suatu perusahaan yang ada. Tapi kalau kita sebagai manajer dalam suatu perusahaan, kita perlu mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada dalam suatu perusahaan kita, agar perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah yang sudah kita desain sedemikian rupa itu bisa kita jalankan, bisa kita rencanakan, bisa kita implementasikan, sehingga perusahaan bisa mendapatkan income yang besar, bisa mendapatkan keuntungan yang besar tanpa merugikan orang lain, tanpa merugikan diri kita sendiri, tanpa merusak alam yang ada di sekitar kita. Itu mungkin penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya di bagian peluang usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Ambarsari, NIM 401180273. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang opportunity atau peluang. Jadi, analisis peluang ini sangat penting bagi sebuah perusahaan, karena hal ini yang akan menentukan perkembangan perusahaan di kemudian harinya. Kita sebagai pengusaha juga harus bisa melihat peluang atau kesempatan apa saja yang ada dan perkembangan tren apa yang sejalan dengan perusahaan atau organisasi yang bisa membantu perusahaan kita lebih berkembang. Hal ini menjadikan peluang begitu penting agar kita mampu bertahan dan diterima di masyarakat. Peluang sendiri dapat dikategorikan dalam 3 tingkatan, yaitu tingkatan yang pertama, tingkatan law. Jika sebuah usaha memiliki daya tarik dan manfaat yang kecil, maka peluang pencapaiannya pun juga kecil. Yang kedua, tingkatan moderate. Jika sebuah usaha memiliki daya tarik dan manfaat yang besar, tetapi peluang pencapaian tujuan organisasinya kecil, ataupun juga sebaliknya. Dan tingkatan yang terakhir yaitu tingkatan base. Jika sebuah usaha memiliki daya tarik dan manfaat yang tinggi,
otomatis peluang tercapainya tujuan perusahaan tersebut juga tinggi. Beberapa hal yang merupakan bagian dari faktor eksternal peluang ini adalah yang pertama, tren bisnis, budaya masyarakat, kondisi perekonomian daerah tersebut, perkembangan teknologi, dan lain-lain. Contoh dari opportunity atau peluang ini adalah kita ambil contoh di daerah Ponorogo. Nah, di Ponorogo sendiri kan banyak ya orang-orang yang merantau dari berbagai daerah. Nah, hal ini dijadikan peluang bagi orang yang kreatif dan inovatif untuk membuka usaha bidang kuliner. Seperti kedai kopi yang banyak sekali kita temui di sana. Ada berbagai jenis minuman dari kopi yang telah divariasi. Fasilitas tempatnya yang sangat mendukung, seperti tersedianya jaringan wifi, tempatnya yang nyaman dan bersih. Nah, hal ini merupakan daya tarik peluang bagi pengusaha. Ada juga peluang usaha bidang jasa, seperti fotokopi, percetakan, di mana jasa ini juga sangat dibutuhkan oleh para pelajar yang ada di sana. Dan juga peluang usaha rumah kos yang banyak sekali dibutuhkan oleh mahasiswa, mahasiswi, ataupun orang-orang yang bekerja di Ponorogo yang berasal dari luar kota, yang pastinya mereka membutuhkan tempat tinggal. Nah, jadi peluang-peluang usaha ini sangat berpengaruh besar bagi masyarakat sekitar untuk meningkatkan pendapatannya. Tak lupa juga, untuk perkembangan teknologi itu dapat dijadikan peluang untuk membantu memperkenalkan dan juga menyebarkan informasi serta memasarkan usaha-usaha ini secara lebih cepat kepada publik. Untuk yang materi threat atau ancaman disampaikan teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Novita Sari dengan NIM 401180267 dari kelas ESH. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT yang ancaman. Threat atau ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang yang tidak diinginkan organisasi. Berbagai situasi dan kondisi yang bisa membuat kita terhambat atau mencapai kegagalan. Misal, masuknya pesaing baru, lambatnya pertumbuhan pasar, perubahan teknologi, meningkatnya kekuatan tawar-menawar pembeli atau pemasok. Ancaman mempengaruhi faktor eksternal yang menyangkut dengan kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Contoh dari threat atau ancaman ini, misal kita berjualan keripik singkong pedas dengan banyaknya yang menjual camilan sejenis dan dengan harga yang murah atau sama dengan kita, maka kita harus pintar-pintar mencari ide kreasi dan inovasi dengan menambah rasa manis, original atau pelanggan agar pelanggan tidak berkurang. Demikian itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.